Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang distribusi sampling 2. Di sini saya sendiri bernama Via Navia dan ada teman-teman saya lagi yaitu bernama Marcelinaika, Anggi Rizky, Erik Santoso, dan Siti Marito. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi sampling. Sampling adalah proses dan cara mengambil sampel atau contoh untuk menduga keadaan suatu populasi. Contohnya, serangga diambil dari suatu area untuk diduga berbagai karakteristik populasinya seperti kepadatan populasi. Sebarannya dalam habitat jumlah relatif masing-masing stadia dan fluktuasi jumlah serangga menurut waktu. Dan di sini ada beberapa macam-macam distribusi sampling, yaitu yang pertama ada distribusi sampling rata-rata sampel kecil atau disebut juga distribusi the student, dan ada juga distribusi sampling beda rata-rata. Dalam kali ini saya akan membahas pokok pembahasan distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata sampel kecil. Distribusi sampling didekati dengan distribusi T-student atau distribusi T sama dengan WS Gosset. Distribusi T pada prinsipnya adalah pendekatan distribusi sampel kecil dengan distribusi normal. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tabel T adalah, yang pertama, derajat bebas atau DB, atau bisa dikenal dengan degree of freedom. Rumusnya itu V sama dengan N-1. N itu ukuran sampel. Yang kedua, nilai A adalah luas daerah kurva di kanan nilai plus T-tabel atau luas daerah kurva di kiri nilai dikurang T-tabel. Biasanya nilai A dibagi 0,1 sama dengan 10%, 0,05 atau sama dengan 5%, 0,25 sama dengan 2,5%, atau 0,01 sama dengan 1%. Ada lagi nilai 0,005 atau sama dengan 0,5%. Nilai A terbatas karena banyak kombinasi DB yang harus disusun. Lalu, nilai T-tabel ditentukan dengan menggunakan nilai A dan DB sehingga T-tabel sama dengan T dalam kurung DB A per 2. Nilai tabel menjadi batas bagian salang pengujian. Untuk mengetahui hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T-tabel dengan nilai T-hitung. Kita akan membahas contoh soal distribusi sampling rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari 30 untuk pengujian hipotesis rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi T. Lanjut, kita akan ke penjelasannya. Di sini ada prosedur pengujiannya. Yang pertama, formulasi hipotesisnya. Yang kedua, penentuan nilai taraf nyata. Yang ketiga, kriteria pengujian. Yang keempat, uji statistik. Yang kelima, kesimpulan. Di sini kita ada contoh soalnya. Sebuah toko buku setiap harinya dapat menjual buku sebagai berikut: 6872, 74, 66, 76, dan seterusnya. Jika digunakan dengan taraf nyata 5%, dapatkah diyakini bahwa toko buku tersebut dapat menjual di atas 60 buku setiap harinya? Di sini diketahui N-nya itu 15, alfa 5%, mu 0-nya 60, sigma X-nya 1064. Untuk mengetahui sigma X-nya itu, kita jumlahkan penjualan toko buku tersebut. Kita jumlahkan semuanya dan dapatkan nilai hasilnya 1064. Sigma X kuadrat. Cara mencari sigma X kuadrat, penjualan toko buku tersebut yang tadi kita kuadratkan terlebih dahulu, dan setelah ada hasilnya kita jumlahkan semuanya dan dapatlah hasilnya 77,064. Untuk mencari X bar, rumusnya sigma X dibagi dengan N. Sigma X tadi ialah 1064 dan N-nya ialah 15. Jadi kita bagikan 1064 dibagi dengan 15 adalah 70,93. X sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N dikurang 1 dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi N dalam kurung N kurang 1 langsung dimasukkan saja. Akar dari sigma X kuadrat tadi 77,064 dibagi dengan N. N-nya itu 15 dikurang 1, 14 dikurang sigma X. Sigma X yang tadi 1064 kita kuadratkan dibagi N. N-nya itu 15 dalam kurung 15 dikurang 1 sama dengan
14. 15 dikali 14 hasilnya 210. 77.064 dibagi 14 dapatlah hasilnya 5504,5. Dan 1064 kita kuadratkan dulu ya. Dibagi 210 hasilnya 5390,9. Langsung kita kurangkan dan dapatlah hasilnya akar 113,6. Kita akarkan dan hasilnya 10,66. Langsung kita ke prosedur pengujiannya. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0 mu sama dengan 60, H1 mu lebih besar dari 60. Yang kedua, taraf nyata dan nilai T tabel. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. dB sama dengan N kurang 1, 15 dikurang 1, 14. T 0,05 14 sama dengan 17,61. Cara mengetahui T 0,05 14 adalah 1,761. Lihat di T tabel, itu udah ngerumus tuh. Udah ada tuh caranya. Yang ketiga, mencari kriteria pengujian. H0 diterima apabila T0 kurang dari 1761. 1,761. H0 ditolak apabila T0 lebih besar dari 1,761. Dan ini nih, yang ini adalah kriteria pengujian statistik nih. Terus yang keempat, menentukan uji statistik. Rumusnya T0 X bar dikurang mu 0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Langsung kita masukkan X barnya. 70,93 dikurang mu 0-nya 60 dibagi simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu 10,66 dibagi akar dari N. N-nya itu kan 15 dan dapatlah hasilnya 3,975. Yang terakhir, kesimpulannya, T0 3,975 lebih besar T0,0514 sama dengan 1,761. Maka H0 ditolak atau H1 diterima bahwa toko buku tersebut dapat menjual di atas 60 buah buku setiap harinya. Distribusi sampling beda dua rata-rata adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Distribusi sampling beda rata-rata. Distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan satu selisih beda rata-rata. Rata-rata populasi X1 dikurang rata-rata populasi X2 sama dengan rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2. Untuk yang kedua, standar ragam X1 dikurang ragam X2 sama dengan akar ragam 1 kuadrat per N1 ditambah ragam 2 kuadrat per N2. Yang ketiga, nilai Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 per akar ragam 1 kuadrat per N1 ditambah ragam 2 kuadrat per N2. Untuk contoh soal, diketahui nilai rata-rata IQ mahasiswa Eropa sama dengan 125 dengan ragam 119, sedangkan rata-rata IQ mahasiswa Asia sama dengan 128 dengan ragam 181. Diasumsikan kedua populasi berukuran besar jika diambil 100 mahasiswa Eropa dan 100 mahasiswa Asia sebagai sampel, berapa peluang terdapat perbedaan IQ kelompok akan kurang dari 2? Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat dalam tabel tersebut. Populasi parameter untuk rata-rata populasi 1 mahasiswa Eropa sama dengan 125 dan untuk mahasiswa Asia sama dengan 128, ragam mahasiswa Eropa sama dengan 119 dan Asia 181. Diketahui N1 sama dengan 100, ragam 1 kuadrat sama dengan 119, rata-rata 1 sama dengan 125, N2 sama dengan 100, ragam 1 kuadrat sama dengan 181, rata-rata 2 sama dengan 119. Ditanya Px1 dikurang X2 lebih kecil dari 2 sama dengan Pz. Jawabannya selisih 2 rata-rata sama dengan rata-rata X1 dikurang X2 dan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 sama dengan 125 dikurang 128 sama dengan 3. Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 sama dengan per akar ragam 1 kuadrat per N2 ditambah ragam 2 kuadrat per N2.
sama dengan 2 dikurang 3 per akar 119 per 100 ditambah 181 per 100 sama dengan minus 1 per akar 3 sama dengan minus 0,577 dikurang 058 sama dengan 0,5 dikurang Z sama dengan 0,5 sama dengan 02190 sama dengan 02810. Jadi peluang terhadap perbedaan IQ kedua kelompok akan kurang dari 2 adalah 2,2810 dikali 100%, hasilnya sama dengan 28,1%. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless?